Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu Ibn Hisham al-Ansari al-mabniyu ala al-fathi wa lamma faragtu min dhikri al-mabniyi ala al-kasri dhakartu al-mabniya ala al-fathi wa mathaltuhu bi ahada ashara وأخواتها تقول جاءني 11 رجلا ورأيت 11 رجلا ومررت ب11 رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة وكذا تقول في أخواته إلا 12 فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نسبا وجرا تقول جاءني 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومررت ب12 رجلا وإنما لم أستثني وإنما لم أستثني إعراب هذا من إطلاق قولي وأخواته لأنني سأذكر فيما بعد أن إثني وإثنتين سأذكر فيما بعد أن إثنين وإثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا المبني على الضم وحالات قبل وبعد وأخواتهما ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم. Judul-judulnya itu bukan dari penulis, tidak usah dibaca. Terus ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد وأشرت إلى أن لهما 4 حالات إحداها أن يكون مضافين فيعربان نسبا أن يكون مضافين فيعربان نسبا على الظرفية أو خفضا بمن تقول جئتك قبل زيد وبعده فتنصبهما على الظرفية ومن قبله ومن بعده فتخفضهما بمن قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان الإعراب المذكور ولا ينونان لنية الإضافة. Nah, terjem. Mabni di atas fathah. Tatkala saya selesai dari menyebutkan mabni, isim mabni di atas kasrah, maka saya pun menyebutkan mabni di atas fathah. Dan saya mencontohkannya dengan 11 dan saudari-saudarinya. Kamu mengatakan 11 pemuda telah mendatangiku. Dan saya melihat 11 pemuda dan saya melewati 11 laki-laki dengan fathah 2 kata di dalam keadaan yang ketiga. Ya, dengan memfathah kedua kalimat, kedua kosakata tersebut, dengan memfathah 2 kosakata tersebut pada 3 keadaan. Dengan memfathah 2 kosakata tersebut
pada 3 keadaan. Dan seperti inilah kamu mengatakan, dan begitu pula kamu mengatakan pada saudari-saudarinya, kecuali 12. Saudara-saudarinya maksudnya sampai 19. Nah, kecuali Isna asyar. Nah, maka sesungguhnya kata yang pertama di-i'rab darinya dengan alif. Kata pertama dari isna asyara gitu. Maka sesungguhnya kata yang pertama dari isna asyara itu di-i'rab dengan alif dalam keadaan rafa dan dengan ya dalam keadaan nasab dan jar. Kamu mengatakan 12 laki-laki telah mendatangiku dan saya melihat 12 laki-laki dan saya melewati 12 laki-laki. Dan tiada lain saya mencukupkan i'rab ini dari penggunaan atau peletakan perkataanku dan saudari-saudarinya, karena saya akan menyebutkan pada ba'du. Coba ulang. Tidaklah saya wa inna malam astasni, saya tidak mengecualikan, saya tidak mengecualikan i'rab. Hada kembali ke i'rab isna asyar. Saya tidak mengecualikan isna asyar ini dalam ucapanku, yaitu maksudnya itlaq itu memutlakan, itu artinya mengucapkan secara umum. Maksudnya kan dia bilang 11 dan saudari-saudarinya, umum semuanya mulai dari 11 sampai 19. Beliau tidak kecualikan di matan, ya kan? Beliau tidak katakan 11 sampai 19 kecuali 12. Dia tidak bilang begitu. Apa alasannya? Kata beliau, alasannya saya tidak mengecualikan hal ini dalam ucapanku dan saudari-saudarinya 11 karena karena saya akan menyebutkan pada apa? Yang setelahnya. Maksudnya pada pembahasan setelahnya, bahwasanya isnaini dan isnataini akan di-i'rab dengan i'rab musanna dalam keadaan mutlak ketika keduanya tersusun. Wa in rukkiba, walaupun tersusun. Ya, maksudnya kenapa beliau tidak kecualikan? Karena kata beliau, saya akan sebutkan di pembahasan yang akan datang nanti pembahasannya. Beliau mengatakan bahwa isnain dan isnatain itu mu'rab, di-i'rab seperti i'rabnya musanna secara mutlak. Secara mutlak maksudnya apakah dia mufrad? Mufrad maksudnya wahid, isnain, salasa, arba sampai asyara itu mufrad. Kalau murakkab adadi itu ihda asyar, isnai asyar, salasa asyar, itu murakkab. Kalau angka 1 sampai 10 itu mufrad, karena dia satu kosakata saja. 11 sampai seterusnya itu murakkab. Paham ya? Nah, begini. Di situ kan beliau katakan apa? Isnain dan isnatain di pembahasan yang akan datang. Itu ketika mufrad dan ketika murakkab sama-sama mu'rab. Sama-sama mu'rab. Di pembahasan di matan yang sebelumnya beliau katakan angka 11 sampai 19 itu mabni ala al-juz'ain, mabni ala al-fathi juz'ain, mabni di atas fathah. Juz'ain maksudnya kedua kosakatanya mabni. Kenapa beliau tidak kecualikan 12? Padahal dia sebenarnya tidak murab, dua kosakatanya tidak murab, yang murab hanya yang apa? Dua kosakatanya tidak mabni, yang mabni hanya 10-nya saja. Kan isnai asyara, asyaranya yang mabni, isnainya tidak.
Jawabannya karena sudah terkecualikan, perhatikan, sudah terkecualikan di ucapan beliau yang akan datang. Beliau mengatakan di pembahasan yang akan datang bahwa angka 2 itu, cermati dulu, angka 2 itu mu'rab selalu. Mu'rab selalu. Paham? Mau dia sendiri atau dia murakkab bersama 10, dia selalu mu'rab. Berarti pengecualiannya apa? Pengecualiannya sebenarnya ada tapi tidak langsung. Paham maksudnya? Kan beliau katakan angka 11 sampai 19 itu mabni alal fath juz'ain. Padahal 12 tidak mabni. Kenapa tidak dikecualikan 12? Jawabannya pengecualian 12 ada di pembahasan yang akan datang. Cuma pengecualiannya itu tidak langsung. Tidak langsung. Beliau tidak katakan 11 sampai 19 kecuali 12. Tidak begitu caranya beliau kecualikan. Beliau kecualikan dengan cara mengatakan angka 2 selalu mu'rab. Mau dia 2 sendirian, isnain wa isnatain kan sendirian. Atau 2 tersusun dengan 10 menjadi isnai asyara. Jelas? Nah, jadi di pembahasan ini beliau katakan, lihat angka 11 sampai 19 apa ini? Mabni. Nanti akan datang matan baru, angka 2 mau dia 2 berdiri sendiri atau 2 bersama berapa? Bersama 10 itu 12. 2 bersama 10 kan apa? 12. Nanti dia mu'rab. Beliau katakan mu'rab secara mutlak. Berarti yang ini terkecualikan dengan pembahasan ini. Paham? Yang ini walaupun tidak dikecualikan di sini, tapi nanti terkecualikan secara otomatis di pembahasan ini. Karena di pembahasan ini beliau katakan angka 2 itu pasti mu'rab. Di sini beliau katakan semuanya mabni alal fathi juz'ain. Kan ada di sini 12 di sini. Ada 12 di sini. Berarti nanti terkecualikan di sini dia. Oh ini mabni kecuali ini nanti. Paham nih? Terus. Tatkala saya selesai dari menyebutkan mabni di atas fathah, maka saya pun kemudian menyebutkan isim mabni di atas dhammah. Dan saya mencontohkannya dengan qabala wa ba'd dan ba'du. Dan saya mengisyaratkan kepada bahwasanya keduanya ada 4 keadaan. Salah satunya hendaknya keduanya mudhaf. Apabila keduanya mudhaf. Ini keadaan pertama. Terus maka keduanya di i'rab dengan nasab di atas zaraf atau dengan khafat, yaitu dengan min. Kamu mengatakan saya mendatangimu sebelum Zaid atau setelahnya, setelah Zaid. Kemudian kau menasabnya, fatansibu, engkau menasab keduanya. Yang tadi itu engkau menasab keduanya di atas zarfiyah dengan min qablihi. Enggak, terpisah. Yang tadi komentari yang tadi itu sudah koma di situ. Kemudian wa min qablihi wa min ba'di. Dan min qablihi dan min ba'di keduanya di khafat dengan min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum Nuh berdusta sebelum mereka. Mendustakan
kaum Nuh mendustakan para rasul sebelum mereka. Maksudnya sebelum Quraisy. Terus sebelum Quraisy sudah ada kaum Nuh yang mendustakan para rasul. Terus Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan apa? Dengan ucapan apa? Bi ayyi haditsin, dengan ucapan apa lagi setelah ucapan Allah dan ayat-ayatnya yang mereka imani. Maksudnya kalau firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya mereka tidak imani, maka dengan ucapan siapa lagi yang akan mereka imani? Ya. Jadi kalau ucapan Allah saja tidak mereka percayai, maka ucapan yang selainnya lebih-lebih lagi. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, belumkah datang kepada mereka berita orang-orang sebelum mereka? Min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula. Nah, setelah apa? Ma ahlakna, setelah di situ tidak diterjemah ma-nya, setelah kami membinasakan generasi yang pertama. Ya. Dan keadaan yang kedua itu hendak generasi pertama, maksudnya generasi yang dahulu. Terus keadaan yang kedua itu tatkala dihapus mudhof ilaih dan diniatkan tetapnya lafaznya, maka keduanya di-i'rab dengan i'rab lafaznya. Di situ subutu lafzihi, tulis di situ. Kalau tetap lafaznya, kalau diniatkan lafaznya berarti maknanya kira-kira tidak diniatkan juga. Kalau diniatkan lafaznya berarti maknanya juga kan? Pasti maknanya, masa lafaznya saja. Nah, maka tulis di situ subutu lafzihi ai wa ma'nahu aidan. Yaitu dengan maknanya juga, lafaz dan maknanya juga. Terus maka keduanya di-i'rab terus al-mazkur, di-i'rab dengan i'rab yang telah disebutkan tadi. Apa i'rab yang disebutkan? Bisa dzarfiyah, bisa jar majrur. Yang tadi kan bisa ba'da, bisa qabla dzarfiyah, bisa min ba'di, min qabli jar majrur. Terus dan keduanya tidak diniatkan tidak ditanwin karena diniatkan idhofah, penyandaran. Baik. Perhatikan di situ. Tadi sudah paham ya pembahasan tentang 11 sampai 19, paham ya? Kalau pembahasan tentang ini mabni di atas dhamma, contohnya kan qabla dan ba'da sama al-jihad as-sitt. Qabla, ba'da dan arah yang 6. Arah yang 6 itu fawqa, tahta, qaddama, wara'a, khalfa, amama, sama apa lagi? Yamin, shimal. Yamin, shimal. Itu arah yang 6. Nah, ditambah juga ghairu, itu jadinya nanti 9 lafaz kan. Perhatikan fauqa, tahta, itu 10 lafaz ya. Fauqa, tahta, sinonimnya tahta apa? Asfal ya. Fauqa, tahta, asfal, sudah 3. Kemudian khalfa, amama, sinonimnya apa khalfa amama? Qaddama, wara, sudah 7. Yamin, shimal, yamin kanan, shimal sebelah kiri. Terus ghairu, 10 dengan ghairu. Itu
saudari-saudarinya qabla dan ba'da. Saudari-saudarinya apa? Qabla dan ba'da. Berarti tambah qabla dan ba'da jumlahnya 12. Paham ini? Tulis. Supaya bisa nanti antum praktekkan dibaca kitab. 12 lafaz itu. Saya ulangi, fauqa, tahta sinonimnya asfal. Fauqa, tahta. Tulis cepat. Berapa itu? 13 atau berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kurangin nomornya. 12 ya. Perhatikan dulu, lihat dulu, nanti tulis. Jadi 12 lafaz ini 4 hukumnya atau 4 keadaannya. 3 i'rab, 3 mu'rab, 1 mabni. 4 keadaannya. 3 mu'rab, 1 mabni. Jadi kadang-kadang mabni, asalnya mu'rab ini yang 12 ini. Cuman kadang dia mabni pada sebagian keadaan. Apa itu? Perhatikan. Keadaan yang pertama, kalau semua ini ada mudhafnya. Lihat dulu. Kalau semua ini ada disebutkan mudhafun ilaihnya. Kalau disebutkan mudhafun ilaihnya, maka dia mu'rab. Sebutkan mudhafun ilaih. Langsung kelihatan mudhafun ilaihnya. Misalnya fauqal bait, fauqal masjid, tahta syajarah. Itu kan ada mudhafun ilaihnya, kelihatan. Tapi maka dia apa? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kedua tidak disebut mudhafun ilaihnya, mahdzuf mudhafun ilaihnya. Tapi diniatkan lafaz dan maknanya yang tadi. Diniatkan lafaznya bersama maknanya. Maka dia mu'rab juga. Mu'rab juga. Keadaan kedua. Keadaan ketiga disebutkan di situ, keadaan ketiga dihilangkan mudhafun ilaihnya. Dihilangkan mudhafun ilaihnya dan tidak diniatkan sama sekali. Tidak diniatkan sama sekali. Paham? Tidak diniatkan, lafadznya tidak, maknanya juga tidak. Kalau tadi kan diniatkan lafadz dan maknanya, maka dia mu'rab. Kalau ini diniatkan lafadz, tidak diniatkan lafadz dan maknanya. Betul-betul tidak dianggap sebagai mudhaf. Tidak dianggap sebagai mudhaf, diputus dari idhofah. Maka dia mu'rab juga, tapi tanwin. Jadi nanti dibaca fauqan, tahtan, asfalan, amaman, quddaman, khalfan, wara'an, yaminan, shimalan, ghairan, qablan, ba'dan. Tergantung i'rabnya, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Ya kan? Tapi ditanwin semua.
Nanti ditanwin semua kalau diputus dari idhofah. Ini murab atau mabni? Murab. Murab, cuman bedanya dengan yang tadi semuanya tanwin. Qoblun ba'dun kalau rofa. Kalau jar qoblin ba'din. Jelas ini? Keadaan keempat. Inilah yang kita sebenarnya penekanannya. Keadaan keempat, dia dihilangkan mudhafun ilaihnya. Nanti kita baca ya. Dihilangkan mudhafun ilaihnya dan diniatkan maknanya saja tapi tidak diniatkan lafadznya. Paham? Diniatkan maknanya tapi tidak diniatkan lafadznya. Maka dia mabni. Kapan ini mabni? 12 ini kalau dihilangkan mudhafun ilaihnya tapi diniatkan apanya? Ada maknanya. Lafadznya tidak diniatkan. Diniatkan maknanya saja. Maka dia mabni. Kalau dia mabni otomatis tidak tanwin. Jadi ba'du, amma ba'du, qablu, tahtu. Dan mabninya ini semua mabni di atas apa? Dhamma nanti. Fauku, tahtu, asfalu, amamu, quddamu, khalfu, wara'u, yaminu, shimalu, ghairu. Misalnya la ghairu, qablu, ba'du. Ya, di al-Jarumiyah apa? La ghairu itu mabni ghairu. Qablu, ba'du dalam Al-Qur'an ya ada beberapa tempat dia tidak ditanwin. Qablu ba'du. Min qablu wa min ba'du. Di surah apa itu? Al-Fath. Ya. Min qablu wa min ba'du. Ada min qablu wa min ba'du. Ada beberapa ayat yang mabni. Tapi kadang min qabli wa min qabli. Kadang sebagian ayat min qabli min ba'di. Seperti tadi ayat-ayat yang tadi. Di situ alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Min qabli dan min ba'di. Kalau di sebagian ayat yang lain min qablu min ba'du. Kan aneh. Di sini dia mabni, di sana dia mu'rab. Kapan ditahu dia mabni dan kapan dia di-i'rab? Jawabannya, kaidahnya tadi 4 keadaan, 3 mu'rab, 1 mabni. Antum ingat saja yang mabni. Kaidahnya yang mabni kapan? Kalau dihilangkan mudhafun ilaihnya dan diniatkan maknanya saja. Kan kalau antum hafal 4-4-nya kadang bisa tertukar. Lebih baik hafal satu saja. Kalau yang murab kan asalnya murab semua. Satu keadaan dia mabni. Kalau diniatkan apa? Maknanya saja. Dihilangkan mudhafun ilaihnya, diniatkan maknanya saja, maka dia mabni. Baik. Saya baca sisanya tadi supaya selesaikan pembahasan ini. Kata beliau, kaqaulihi wa dzalika kaqaulihi. Contoh yang keadaan kedua dulu, ucapan penyair. Apa kata penyair? Min qabli nada kullu maula qarabatan fama atafat maulan alaihi al-awatifu. Kata penyair ini sebelumnya setiap maula memanggil kerabatnya untuk menolongnya. Namun maula itu maksudnya kerabatnya tidak lagi menolongnya. Fama atafat maulan alaihi al-awatifu. Namun kerabatnya itu tidak peduli lagi dengannya. Tidak peduli padanya, atasnya.
Al-awatifu itu maksudnya ikatan kekerabatan, dia fa'ilnya dari atafat. Namun awatifu yaitu ikatan kekerabatan itu tidak mau menolong maula, tidak lagi menolong maulanya. Nah, syahidnya mana? Min qabli. Di situ tidak ada mudhafun ilaihnya, tapi diniatkan ada lafaznya dan maknanya. Diniatkan ada lafaznya dan ada maknanya. Taib, ar-riwayah bi khafdi qabla. Katanya riwayatnya di khafat qabla bi ghairi tanwin, tanpa ditanwin. Min qabli. Kenapa tidak ditanwin? Karena mudhafun ilaihnya hilang. Ai min qabli dzalik. Takdirnya kalau dinampakkan tadi di syair tadi, min qabli nada kullu maulan qarabatan. Takdirnya min qabli dzalik, sebelum itu setiap maula menyeru kerabatnya, namun hubungan kekerabatan tidak lagi menolong maula. Taib. Fa hadza dzalika, maka penyair menghapus kata dzalika minal lafzi secara lafaz, wa qaddarahu tsabitan, namun dia meniatkannya, mentakdirkannya ada. Jadi dia hapus, tapi dia takdirkan ada lafadznya. Dia takdirkan ada lafadznya, otomatis ada juga maknanya. Wa qara al-Juhdari wal aqili lillahi al-amru min qabli wa min ba'di. Al-Juhdari dan al-Aqili rahimahumallah membaca ayat di surah Rum, ya, di surah Rum. Nah, lillahil amru min qabli wa min ba'di. Bukan di surah Al-Fath, di surah Rum. Lillahil amru min qabli wa min ba'di. Di situ dibaca apa? Jar, tapi tidak tanwin. Berarti murab atau mabni? Murab, karena dia jar, kemasukan huruf jar dia di kasrah, berarti murab. Cuman tidak ditanwin karena diniatkan ada lafadznya dan maknanya. Diniatkan ada lafadz dan makna mudhafun ilaihnya. Kata beliau bil khafdi bi ghairi tanwin. Perhatikan di kasrah tanpa tanwin. Kenapa tidak ditanwin? Karena diniatkan lafadz dan makna mudhafun ilaihnya. Ai min qablil ghalabi wa min ba'dihi, yaitu sebelum dikalahkannya Romawi dan setelah dikalahkannya Romawi. Kan ayatnya di awal apa? Ghulibatir Rum. Nah, jadi sebelum dan setelah dikalahkannya Romawi, itu takdir ayatnya. Lillahil amru min qabli wa min ba'di. Hanya milik Allah lah perkara itu. Perkara kemenangan, kekalahan, ya, dapat nikmat, dapat musibah, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Min qabli wa min ba'di, sebelum dan setelah, maksudnya sebelum menang, sebelum kekalahan Romawi dan setelah kekalahan Romawi, itu semuanya, segala urusan itu Allah yang atur. Nah, fahadzafal mudhafa ilaih, maka Allah di dalam ayat itu menghapus mudhafun ilaihnya. Wa qaddara wujudahu tsabitan, dan menakdirkan keberadaan mudhafun ilaih itu ada. Maksudnya ditakdirkan ada apanya? Lafaz dan maknanya. Maka dia mu'rab. Keadaan ketiga, al-halatu tsalitsah, ayuqta'a, betul-betul diputus keduanya, siapa? Qabla dan ba'da. Betul-betul diputus anil idhafati lafzan, dari idhafah secara lafaz, wala yunwal mudhafu ilaih, dan tidak diniatkan mudhafun ilaih. Jadi diputus secara lafaz dan tidak diniatkan sama sekali, tidak diniatkan lafaznya dan maknanya. Karena dia diputus seperti tidak ada mudhafun ilaihnya. Fayu'rabani aidan al-i'rab al-madhkur, maka dia di-i'rab juga i'rab yang disebutkan, yaitu bisa dzarfiyah, bisa majrur dengan min. Walakinnahuma yunawwanani, cuma bedanya
dengan yang sebelumnya. Yang ketiga ini dia tanwin. Kenapa ditanwin? Li'annahuma hina idzin ismani tamman. Karena keduanya itu qabla dan ba'd ketika itu dianggap sebagai isim yang sempurna. Apa maksudnya isim yang sempurna? Nah, perhatikan, isim tam. Perhatikan apa makna isim tam? Isim tam maksudnya isim yang maknanya itu sudah dipahami walaupun tidak ada mudhafun ilaihnya. Isim tam seperti Zaidun tam. Beda dengan apa? Beda dengan kullu, ba'du. Kullu itu tidak akan dipahami tanpa mudhafun ilaih. Kullu setiap apa? Nah, harus ada mudhafun ilaihnya untuk menjelaskan maknanya. Paham? Nah, itu dia nakis bukan tam. Ma'a, inda, ma'a. Begitu pula idza, itu selalu ada mudhafun ilaihnya. Berarti dia isim nakis. Karena kalau tidak ada mudhafun ilaihnya tidak akan sempurna maknanya. Ba'du setiap. Apa? Ba'du sebagian. Sebagian apa? Nah, harus ada mudhafun ilaihnya untuk menjelaskan maknanya. Berarti dia nakis. Kenapa nakis? Karena butuh isim lain untuk menyempurnakan maknanya. Nah, kalau ada isim tidak butuh mudhaf ilaih, berarti dia isim apa? Isim tam. Kalau ada isim tidak butuh mudhafun ilaih, maka dia isim tam. Nah, itu maksudnya di sini, ketika qabla dan ba'd tidak ada mudhafnya dinamakan isim tam. Kasairil asma an-nakirat. Sebagaimana seluruh isim-isim nakira yang lainnya. Seluruh isim nakira yang lainnya itu kebanyakannya apa? Nakira yang lainnya tam. Rajulun, imro'atun, kitabun, itu tam semua. Fatakulu, engkau katakan ji'tuka qablan wa ba'dan. Lihat, ji'tuka qablan wa ba'dan, saya mendatangimu sebelum dan setelahnya. Wa min qablin wa min ba'din, ditanwin dia. Bisa nasab sebagai dzaraf dan bisa jar dengan min. Qala syair, berkata penyair, fasagha li syarabu wa kuntu qablan akadu aghassu bil ma'il furati. Kata penyair ini, sekarang saya bisa minum. Saghali asyarab, sekarang saya bisa minum. Wa kuntu qablan, padahal saya sebelumnya hampir-hampir tersedak walaupun minum air segar. Nah, syahidnya mana? Wa kuntu qablan ditanwin, berarti dihilangkan mudhafun ilaihnya sama sekali tidak ada secara lafaz dan secara makna. Wa qara'a ba'dhum, sebagian ahli qiraah membaca firman Allah di surah Ar-Rum tadi, lillahil amru min qablin wa min ba'din. Ada yang mentanwinnya bil khafdi wa tanwin. Nah, ini kalau dibaca tanwin berarti sesuai dengan keadaan yang ketiga ini. Nah, kalau qiraah kita kan min qablu wa min ba'du, ya. Qiraah kita nanti keadaan yang keempat ya. Apa keadaan yang keempat? Al-halatur rabi'ah ayuhdhafal mudhafu ilaih, dihapus mudhafun ilaihnya. Wa yunwa ma'nahu duna lafzi, dan diniatkan maknanya tanpa lafadznya. Perhatikan lagi, diniatkan maknanya saja tanpa lafadznya. Tidak diniatkan lafadznya. Fayubnayani hina idzin 'ala dhamm. Maka ketika itu keduanya yaitu qabla dan ba'd, begitu pula saudari-saudarinya dimabnikan di atas dhammah. Ka qiraati sab'ah, seperti qiraahnya qurra yang 7, termasuk juga adalah qiraah kita Hafs an Asim, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, di situ di dhamma dan tidak ditanwin. Kenapa? Karena mabni. Tidak ditanwin, mabni dia. Dan diniatkan idhofah. Cuman diniatkan maknanya saja, lafadznya tidak. Taib.
Wa qauli wa akhawatuhuma, ucapan saya saudari-saudarinya qabla dan ba'da, aradtu bihi asma'al jihati sit, saya inginkan adalah nama-nama arah yang 6. Apa itu? Awwalu, dunu, wa nahuhunna. Awwalu, dunu, wa nahuhunna. Itu tambah itu. Atau ini yang ditambahkan. Berarti 14 ya. Awal, dun, wa nahuhunna, dan semisal dengannya. Beliau sebutkan 2 saja, saya tambah 10 tadi di papan. 10 di papan. Beliau sebutkan 2 saudarinya. Kok tambah qabla dan ba'd, berarti beliau sebutkan 4. Saya sebutkan 10, jadi jumlahnya 14. Nah, penyair berkata, lihat, la amruka ma adri wa inni la aujalu ala ayyina ta'adul maniyatu awwalu. Kata penyair ini, demi umurmu, ma adri, ini sumpah tapi tidak diinginkan dengannya sumpah. Ya, demi umurmu, saya tidak mengetahui dan saya benar-benar takut. Siapakah yang kematian itu, maniyah, kematian itu datang kepadanya terlebih dahulu? Mana syahidnya? Awwalu, terlebih dahulu. Awwalu di situ tidak ditanwin mabni, di atas dhammah. Diniatkan ada mudhafun ilainya, cuman maknanya saja, tidak lafadznya. Wa qala akhar, penyair yang lain berkata, idza ana lam uman alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u. Lihat, apabila saya tidak lagi dipercaya olehmu, walam yakun liqa'uka, dan tidak lagi perjumpaan denganmu kecuali dari jarak yang sangat jauh. Wara'u maksudnya min ba'id. Nah, mana syahidnya? Wara'u. Perhatikan di situ kemasukan min wara'u, tapi dia di dhamma karena mabni. Tidak ditanwin karena diniatkan ada mudhafnya secara makna, tidak secara lafaz. Taib, selesai. Itu diingat 4 keadaan qablu dan ba'd dan saudara-saudarinya yang jumlahnya semuanya berarti tambah duna dan awal, semuanya 14 ya. Ala Rasulullah wa ba'd. Taib. Qala al-muallif Abdullah bin Yusuf bin Hisham al-Ansari rahimahullah ta'ala, walamma faragtu, lamma indak irsan, lamma apa namanya? Lamma apa itu? Harf rabitah fihi mana syarat, mana fi'il syaratnya? Fi'il syarat faragtu, jawabannya dzakartu. Nah, fi'il syarat tidak ada mahalnya, la mahala lahu minal i'rab, karena lamma tidak beramal. Dia syarat tapi tidak beramal. Begitu pula jawaban syaratnya la mahala lahu minal i'rab, karena dia tidak beramal. Jadi syarat itu ada 2. Ada syarat-syarat yang beramal, itu menjazm 2 fi'il, ada syarat-syarat yang tidak beramal. Syarat-syarat yang beramal yang disebutkan di jawazim. Ya, antum sudah hafal. Antum meroja lagi. Kemudian yang tidak beramal itu 1 lamma, 2 apa? Idza, 3 lau. Antum ingat ini 3 ini.
syarat-syarat yang tidak beramal. Tulis. Syarat-syarat yang tidak beramal. Kata-kata syarat yang tidak beramal. 1. Lamma ar-rabitah. Lamma harfur rabitah. 2. Law. 3. Idza. Idza maksudnya pada selain syair. Kalau di syair dia beramal, kalau selain syair tidak beramal. Lamma, law, dan idza. Kalau law apa? Isim atau huruf? Law. Law huruf. Harfu tamanni. Ya, law seandainya. Kalau lamma rabita huruf. Kalau idza isim dzaraf idza. Jelas ya? Nah, walamma faragtu min dzikril mabni ala al-kasri dzakartul mabniya. Al-mabni apa? Maf'ulun bih. Isim apa itu disaraf? Isim maf'ul mabni. Semua isim naqis dan lafif, maka isim maf'ulnya yang thulathi wazannya marmiyun, mabniyun, marmiyun, mauqiyun, apa semuanya begitu modelnya. Saya sudah sebutkan ini kaidahnya kan. Nah, dzakartul mabni 'alal fath, mathaltuhu wa mathaltu. Ini sudah banyak kaidah yang kita sebutkan ya. Antum kumpulkan dalam satu buku atau tercecer? Siapa yang kumpulkan satu buku? Kumpul satu buku, bagus, nanti diketik di laptop supaya disatukan. Akan makin lama makin bertambah. Jadi antum kumpulkan satu buku, nanti diketik. Nah, supaya bisa dibagikan. Nah, ya setiap ada faedah catat, setiap ada faedah cara baca kitab catat, supaya terkumpul dan bisa dimurojaah dengan bagus. Nah, walamma faragtu min dzikril mabni 'alal kasr dzakartu mabniya 'ala al-fath wa mathaltuhu bi 11 wa akhawatihi. Akhawatihi Fauzan. Kenapa Jer? Atuf ke 11. 11 hikayat. Nah, bisa juga 11 mabni. Nah, jadi dia tidak terpengaruh dengan bi. Taqulu ja'ani 11 rajulan. Rajulan kenapa nasab? Tamiz, isim nakira setelah angka bilangan tamiz, itu kaidah umumnya. Isim nakira setelah bilangan tamiz, sama isim nakira mansub setelah isim tafdil. Ya, isim nakira mansub setelah bilangan dan isim tafdil, maka kaidahnya tamiz.
Itu kaidah juga. Sudah berulang kayaknya. Nah, illa ithnai asyara. Illa ithnai asyara. Mana tadi? Lompat ya. Mana? Nah, wa ra'aitu ahada asyar rajul wa marartu bi ahada asyar rajul. Ini sama semua. Bi fathil kalimatain. Andak Abu Ma'ad. Kalimatain apa i'rabnya? Mudhafun ilaih, tanda jarnya apa? Ya, kenapa? Musanna. Nah, bi fathil kalimatain fil ahwali ats-tsalatsati. Andak Daniel. Tsalatsati. Nah, wa kadza taqulu fi akhawatihi illa ithnai asyara. Fa innal kalimatal ula inna indaka dalam sawir. Ayo, mana isim dan khabarnya? Terus jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar inna. Fa innal kalimatal ula minhu tu'rabu bil alif rahna. Al ula apa al ula? Na'at. Fa innal kalimatal ula minhu, hunya kembali ke ithnai asyar. Hunya kembali ke mana? Perhatikan, hunya kembali ke mana? Ithnai asyar. Antum perhatian ya, yang kembali-kembalian dhamir, kembalian isim isyarah. Jangan sekedar baca-baca saja. Tidak akan bisa antum hayati, antum pahami dengan baik itu ucapan kalau kembalinya dhamir salah-salah. Tidak bisa dipahami. Jadi latih diri antum untuk mengetahui tempat kembalinya dhamir. Kalau sudah terlatih, terbiasa, insyaallah mudah. Fa innal kalimatal ula minhu tu'rabu bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Ini sudah ya, raf'an, nasban, jarran ini bisa di-i'rab apa? Hal. Tu'rabu bil alif raf'an ay marfu'an wa bil ya'i nasban wa jarran ay mansuban wa majruran. Di-i'rab dengan alif raf'an ketika rafa, wa bil ya'i nasban wa jarran, dan dengan ya ketika nasab atau di saat nasab dan jar. Bisa juga takdirnya tu'rabu bil alifi inda raf'i wa bil ya'i inda nasbi wal jar. Jadi semacam isqat al-khafid. Nah, ada semacam inda yang mahdzuf. Isqat al-khafid, ada inda yang mahdzuf, bisa juga seperti itu. Jadi tu'rabu bil alifi raf'an ay inda raf'i wa bil ya'i inda nasbi wal jarri. Taqul, engkau katakan, ja'ani ithna asyara rajulan wa ra'aitu ithnai asyara rajulan wa marartu bi ithnai asyara rajulan wa innama, apa maknanya Yahya? Mazaidah kafah, menghalangi inna dari beramal. Inna tidak bisa beramal di situ. Wa innama lam astathni, hendak Umar, astathni harfu apa? Harfu lillah apa? Ya,
astathni asalnya. Nah, hadza min itlaqi qawli wa inna ma lam astathni. Failnya mana? Abdul Musawir, hadza apa i'rabnya hadza? Itu maf'ul bih. Tapi biasakan kalau mabni bilang dulu mabni baru bilang fi mahalli. Biasakan seperti itu semuanya. I'rab mabni mau fi'il mudhari atau isim mabni, begitu pula jumlah bilang fi mahalli. Mabni fi mahalli. Nah, mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Hadza isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Min itlaqi qawli. Qawli indaka Hairil. Mudhafun ilaih. Wa alamatu jarrih al-kasra apa? Zahir atau muqaddar? Zahira Hairil. Muqaddar. Mudhaf kepada ya mutakallim itu muqaddar semua. Itu kasra yang di situ bukan kasra i'rab. Antum melihat kasra di situ bukan kasra i'rab itu. Qauli li-nya itu di kasra bukan karena i'rab melainkan karena apa? Munasabah. Jadi mana kasra i'rabnya? Kasra i'rabnya muqaddar. Kasra yang terlihat itu kasra munasabah. Nah, jadi dia majrur mudhafun ilaihi wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu mana min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Nah, wa akhwatihi li'annani sa'adhkuru fima ba'du anna ithnaini wa ithnataini. Nam anna indaka azam. Anna mana isim dan khabarnya? Ni atau ya saja? Nunnya nun apa? Nun wiqayah. Mana khabarnya? Jumlah fi'liyah. Sa'adhkur dan seterusnya. Jumlah fi'liyah fi mahali raf'in khabar anna. Adhkuru apa itu fi'il apa? Dari ada sin. Sa'adhkuru. Mana fa'il? Jawazan atau wujuban? Wujuban. Sa'adhkuru fima ba'du. Fima ba'du. Nah, ini salah satu contoh ba'du yang mabni. Iya. Teorinya langsung praktek di situ. Kita lagi bahas teori ini, prakteknya juga ada di situ. Fima ba'du. Ba'du di situ mabni. Saya akan sebutkan pada apa-apa yang setelahnya. Pada apa-apa yang setelahnya. Fima ba'du di situ dia mabni fi mahalli apa? Mahalli nasbin maf'ulun fihi. Mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Sama haitsu. Haitsu mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Sama amsi apa? Mabni ala al-kasr fi mahalli dhamm apa fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Sama apa lagi? Idza
idh mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Anna fima ba'du. Kenapa mabni di situ? Ersan? Ya, diniatkan maknanya tapi tidak lafaznya. Jumlah anna tsnaini wa tsnataini ditawil masdar menjadi apa dia? Apa i'rabnya? Bilang tidak ada mudhofnya. Kenapa? Antum bilang mahdzuf mudhofnya. Enggak, bukan mudhaf di situ. Kenapa mahdzuf mudhafnya? Lihat. Li'annani sa'adhkuru fima ba'du anna tsnaini wa tsnataini. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya saya akan menyebutkan pada pembahasan yang akan datang. Apa yang akan disebutkan? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi-nya adzkur, kan belum ada. Jelas ya, harus cermat. Saya akan menyebutkan bahwa isnain dan isnatain yu'rabani i'rabal mutsanna. Mana khabar anna, Fauzan? Mana khabar anna? Jumlah fi'liyah yu'rabani. Anna tsnain wa tsnatain yu'rabani. Abu Mad yu'rabani. Apa dia? Fil mudhari. Sudah lihat? Itu tadi khabar anna. Fil mudhari. Apa fil mudhari? Apa itu istilahnya? Sayakhir, mutalakhir, atau amsilatul khamsah. Apa dia? Mu'rab mabni. Amsilatul khamsah. Mu'rab atau mabni? Fil mudhari asalnya, Pak. Mu'rab. Kecuali bersama dengan nun taukid dan nun niswah. Itu mu'rab. Apa i'rabnya? Rafa, nasab, jazm. Kenapa? Ya, tidak ada penasab dan penjazm. Mana fa'il? Mana fa'il? Perhatikan. Yu'rabani. Mana fa'il? Ya, alif isnain. Anda Daniel, i'rabah. Perhatikan baik-baik. Yu'rabani i'rabah. Praktekan itu ilmu mansubatnya. Si hafal mansubat atau sudah hilang semua? Muroja semua ya. Mansubat, muroja semua. Ini saya sampaikan dari kemarin, akan banyak kita lewati nanti mansubat, jenis-jenis mansubat. Makanya muroja mansubatnya. Kesimutkan. Apa? Daniel, lihat lagi. Maf'ul mutlak. Kan yu'rabani i'rabah. Yang menjelaskan apa itu? Jenis. Nah, yu'rabani i'rabal mutsanna. Di-i'rab dengan i'rabnya mutsanna. Seperti i'rabnya mutsanna. Mutlaqan. Isnain dan isnatain mulhaq dan isim mutsanna, berarti di-i'rab seperti i'rabnya mutsanna. Mutlaqan maksudnya apa? Ketika rafa dan nasab dan jar.
mutlakon maksudnya walaupun mufrad ya, mufrad, mutsanna dan jama', mufrad dan murakkab, afan, mutlakon. Dan juga mutlakon di situ mencakup tanpa syarat, tanpa syarat. Beda dengan kila dan kilta. Sudah lewat di mutammimah. Kila dan kilta itu dia ada syaratnya untuk di rob mulhaq. Harus idhofah kepada dhamir. Kalau isnain, isnatain itu tanpa syarat dia. Mutlaqan apa i'rabnya dia? Abdul Musawir. Kenapa nasab? Hal. Mana sahibul hal? Isnain, isnatain, isnain. Dalam keadaan isnain itu mutlak. Mau dia mufrad atau murakkab, mau dia mudhaf atau bukan mudhaf, mutlak. Mau dia rafa, nasab dan jar, dia tetap di i'rab mulhaq. Dia isim mutsanna. Paham ya? Wa in rukkiba, andak ya. Rukkiba. In di sini syartiyah ya, in syartiyah, cuma jawabannya dihapus. Takdirnya apa? Sudah dipahami dari konteks. Wa in rukkiba fa yu'rabani i'rabal mutsanna, begitu takdirnya. Apa fa yu'rabani? Wa in rukkiba fa yu'rabani i'rabal mutsanna. Nah, bisa juga begitu. Walaupun keduanya di murakkab, dimurakkabkan, maka tetap di i'rab, tetap mu'rab. Seperti i'rabnya mutsanna. Bukan mabni seperti ahada asyara. Dia mu'rab walaupun murakkab. Mana Yahya, rukkiba apa? Isim fil harf. Fil apa? Madhi ma'lum majhul. Majhul. Mana cari apa berarti? Naibul fa'il mana dia? Mana naibul fa'il? Mustatir. Lihat dulu. Lihat dulu. Ya. Apa itu alifnya ya? Alif itsnain. Walamma faragtu min dzikril mabni 'ala al-fath dzakartu al-mabni 'ala ad-dhamm wa mathaltuhu bi qablu wa ba'du wa asyartu ila anna lahuma arba'a. Andak Umar, arba'a. Semanna makhar arba'a halatin, halatin majrur mudhaf ilaih. Khabarnya mana? Nah, ihdaha, hanya kembali ke mana itu? Wa syartu ila anna lahuma arba'a halatin. Ihdaha kembali ke arba'a halat. Hanya kembali ke arba'a halat. Salah satu dari yang empat itu. Satu dari yang empat itu kan empat keadaan. Satu dari yang empat itu jelas ya. Anna lahuma arbahalat. Jumlah anna fi tawil masdar indaka haril
Majrur. Ihdaha ay yakuna mudhafaini. Dhamir alif itsnain. Kembali ke mana itu? Herel. Alif itsnain. Qabla dan ba'd. Naam. Ahsan. Andaka azza, mana isim dan khabarnya yakun? Mana isim dan khabarnya? Mustatir. Alif itsnain. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Jumlah fi'liyah. Mana itu? Kalau mudhafain apa dia? Mudhafain khabarnya, mudhafain mansub dengan ya. Apabila keduanya yaitu qabla dan ba'd diidhafakan. Itu khabarnya, mudhafain. Fayu'rabani nasban ala dzarfiyah aw khafdan bimin. Taqul ji'tuka qabla Zaidin wa ba'dahu fatansibuhuma ala dzarfiyah. Wa min qablihi wa min ba'dihi fatakhfiduhuma. Andak Irsan, takhfiduhuma, mana fa'ilnya? Terus takdirnya anta. Nah, bimin qala Allah Ta'ala kadzabat qablahum qaum Nuh fabi ayyi haditsin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun. Wa qala Allah Ta'ala alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim wa qala min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula al-halatu ats-tsaniyatu. Al-halatu kenapa rafa? Mubtada. Tsaniyatu khabarnya mana? Ta'wil al-masdar ayyuhdhaf al-mudhaf ilaih. Nah, al-mudhaf kenapa rafa Fazan? Fa'il. Naibul fa'il. Ayyuhdhaf al-mudhaf ilaih. Wa yunwa thubutu lafzihi fayu'rabani al-i'rab al-madhkur. Yu'rabani, alifnya itu apa Abu Mad? Alif tasniyah, alif itsnain. Sebagai apa dia di situ? Rafa kan? Sebagai apa? Sebagai apa i'rabnya? Yu'rabani. Sebagai apa? Fa'il, maf'ul bihi atau naibul fa'il atau apa? Naibul fa'il. Al-i'rab al-madhkur, ini sudah tadi, i'rab maf'ul mutlak, al-madhkur naatnya. Wala yubnayani, wala yunawwanani, wala yunawwanani sama ya. Semua alif itsnain kembali ke qabla dan ba'd. Semua alif itsnain yang akan disebutkan kembali ke qabla dan ba'd. Kan dhamir dia, ada tempat kembalinya. Dan semuanya kembali ke qabla dan ba'd. Wala yunawwanani li niyyatil idhafah. Wa dzalika ka qawlihi wa min qabli nada kullu maulan qarabatan fama atafat maulan alaihi al-awatifu.
Wadzalika mubtada, khabarnya ka qaulihi ila akhirih. Isyaratnya kemana? Isyarat kepada makna jumlah, yaitu qabla dan ba'd yang diniatkan lafaz dan maknanya. Qabla dan ba'd yang mu'rab diniatkan lafaz dan maknanya. Kembali ke situ. Ar-riwayatu bi khafdi qabla bi ghairi tanwin. Ay wa min qabli dzalik. Fa hadzafa tadi saya sudah terangkan, failnya mustatir, huwa kembali ke mana? Kembali kepada penyair. Kaqaulihi asy-syair. Fahadzafa, penyair menghapus. Fahadzafa dzalika minal lafzi wa qaddarahu. Itu juga sama. Failnya, ingat itu, failnya kembali ke syair. Wa qaddarahu tsabitan. Tsabitan apa i'rabnya, Daniel? Wa qaddarahu apa? Bagaimana mafhum mutlak tsabitan? Sinonim gitu, qaddara dan tsabit. Mafhum mutlak itu sama lafadznya atau sinonim? Darabtu darban, jalastu qu'udan. Qaddara dan tsabata masa sama? Mafhum bisani tidak cocok. Dia menakdirkannya tsabitan. Di antara mansubat mana yang cocok? Harus hafal, berarti harus murojaah mansubat ini. Mana yang cocok di antara mansubat itu? Tidak cocok. Hafal diajli. Syaratnya harus masdar. Makanya saya bilang murojaah semua. Supaya tahu ciri-cirinya nanti. Oh, maf'ul liajli masdar. Ini bukan masdar ini. Tamiz jamid. Ini bukan jamid. Apa cocoknya ini? Hal. Hal cocoknya. Mushtaq. Paham ya? Antum bisa bayangkan pentingnya itu hafalan supaya tidak asal tebak. Ya kan? Oh, ini ciri-cirinya. Kalau antum hafal ciri-cirinya, otomatis nanti jawabnya pakai ilmu yang antum hafal itu. Oh, ini. Dia menakdirkannya, itu menakdirkan dzalika yang mahdzuf itu dalam keadaan ada, sabit. Wa qaral juhdari wal aqili lillahil amru min qabli wa min ba'di bil khafdi bi ghairi tanwinin ay min qabli al ghalabi wa min ba'dihi fa hadzafa. Kalau ini failnya huwa statir kembali ke Allah karena ini bicara ayat. Kalau tadi kan membicarakan syair, berarti kembali ke penyair. Kalau ini membicarakan ayat, berarti kembali ke Allah. Paham? Di situ tertulis ayat atau bukan itu? Ayat. Lillahil amru min qabli wa min ba'di. Di sebagian qiraah. Fa hadza fal mudhafa ilaih. Itu Allah menghapus mudhaf ilaihnya kalau dibaca begitu ya. Kalau dibaca begitu. Wa qaddara wujudahu tsabitan. Sama tadi. Wa qaddara thubut wa wujudahu wujuda maf'ul bi tsabitan hal sahibul halnya dhamir hu. Keberadaannya apa itu? Keberadaannya al-ghalab. Hu-nya kembali ke al-ghalab, kan min qabli al-ghalab. Al-halatu tsalitsatu
Ayyuqta'a. Alif itsnain kembali ke mana? Dalam musawir. Qabla dan ba'd. Ingat, saya bilang tadi semua alif itsnain di sini kembali ke qabla dan ba'd. Ayyuqta'a anil idafati lafdhan. Kenapa nasab lafdhan? Hal. Yahya. Fil mutlak. Mana amilnya? Fil mutlak. Lafdhan. Asqatul khafid dia fil lafaz. Lafdhan sama istilahan sama lughatan. Fil lafaz. Fil lafaz asalnya. Secara lafaz. Sama secara bahasa, secara istilah. Diputus idhofah lafzan secara lafaz. Wala yunwa al-mudhafu ilaihi fayu'rabani aidan. Aidan, kalau aidan maf'ul mutlaq, dihapus. Hapus amilnya, asalnya ada aidan. Ada aidan. Nah, sudah dulu subhanallah bihamdik.